Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya, Aditya Eka Arsana, ada Rizky Hadi dan Sawitri Vina Kartika. Kami akan menjelaskan tentang apa itu KOSO. KOSO merupakan suatu model yang mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personel lain yang dirancang untuk memberikan jaminan atas pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut. Efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. KOSO ini adalah singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission yang didirikan oleh 5 sektor swasta yang berinisiatif secara bersamaan membentuk model ini pada tahun 1985. Tujuannya adalah untuk memerangi penipuan perusahaan. Organisasinya yaitu ada Institute of Management Accountants, American Accounting Association, American Institute of Certified Public Accountants, dan Financial Executive International. KOSO didedikasikan untuk membimbing manajemen pada aspek yang relevan, dari tata kelola organisasi, etika bisnis, pengendalian internal, manajemen risiko perusahaan, penipuan, dan pelaporan keuangan. Fokus utama dari KOSO ini yaitu ada manajemen, yang kedua itu sudut pandang atas internal control, adalah kesatuan beberapa proses secara umum. Yang ketiga itu tujuan yang ingin dicapai adalah pengoperasian sistem yang efektif dan efisiensi, serta pelaporan-laporan keuangan yang andal. Lalu ada komponen yang dituju, yaitu pengendalian atas lingkungan dan manajemen risikonya, pengawasan serta pengendalian atas aktivitas informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban atas sistem pengendalian ditujukan kepada manajemen. Di sini ada kerangka pengendalian internal dari KOSO, yaitu bisa dilihat ya gambarnya. Ada control environment, risk assessment, control activity, information and communication, dan monitoring activities. Kerangka ini terintegrasi memungkinkan organisasi untuk secara efektif dan efisien mengembangkan sistem pengendalian internal yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan operasi, memitigasi risiko ke tingkat yang dapat diterima, dan mendukung pengambilan keputusan dan tata kelola manajemen yang baik. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rizky Hadi. 5 komponen yang dikendalikan oleh TOSO Framework diantaranya adalah control environment, risk assessment, control activities, information and communication, lalu terakhir adalah monitoring. Untuk control environment, itu adalah serangkaian standar, proses, dan struktur yang memastikan pengendalian internal di lingkungan di seluruh organisasi. Ini adalah dasar dari semua komponen pengendalian internal lainnya. Control environment terdiri dari integritas dan nilai-nilai etika dari dalam organisasi, parameter yang memungkinkan dewan untuk melaksanakan tanggung jawab, pengawasan tata kelola, struktur organisasi, dan penugasan wewenang dan tanggung jawab, proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dan ketelitian seputar ukuran kinerja dan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kinerja. Jadi intinya, control environment ini mengatur environment atau lingkungan dalam standar perusahaan, bukan lingkungan di mana perusahaan itu dijalankan. Lalu adalah yang kedua, risk assessment. Risk assessment membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. Ini melibatkan proses dinamis dalam menilai risiko untuk mencapai tujuan. Hal ini juga mensyaratkan bahwa manajemen mempertimbangkan kesesuaian tujuan dan dampak dari kemungkinan perubahan dalam lingkungan, eksternal, dan dalam model bisnisnya yang dapat membuat pengendalian internal tidak efektif. Nah, jadi risk assessment ini gimana cara perusahaan itu bisa untuk mendeteksi, mengetahui, dan mengontrol apa saja risiko yang bakalan terjadi ke perusahaan itu. Perkenalkan, nama saya Sawitri Vina Kartika akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Rizky Hadi. Komponen yang ketiga adalah control activity, merupakan tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk memitigasi risiko yang dilaksanakan. Kegiatan pengendalian ada yang bersifat
preventif atau detektif, dan ada juga yang bersifat manual atau otomatis. Contoh dari kegiatan kontrol activities ini adalah otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan review kinerja. Dalam memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian, biasanya akan melekat konsep pemisahan fungsi. Apa itu pemisahan fungsi? Pemisahan fungsi adalah sebagai salah satu bagian dari pengendalian internal yang baik, yang mensyaratkan bahwa tidak ada pegawai yang diberi tanggung jawab yang terlalu banyak. Jadi dalam suatu kerja, bagian-bagian kerja tersebut akan difungsikan dengan orang-orang yang berbeda. Seorang pegawai seharusnya tidak berada dalam posisi untuk melakukan penipuan dan menyembunyikan penipuan atau kesalahan yang tidak sengaja. Karena pemisahan fungsi ini akan mengurangi kesalahan-kesalahan, karena dalam suatu kerja terdapat banyak orang yang melakukan kerja tersebut di bagiannya masing-masing. Jika pemisahan fungsi tersebut dianggap tidak praktis, manajemen harus memilih dan mengembangkan alternatif kegiatan pengendaliannya sebagai kompensasinya. Lalu ada information and communication. Organisasi memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian yang intern dalam mendukung pencapaian tujuan. Manajemen ini harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya yang berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO ini adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas maupun lintas fungsi. Selanjutnya komponen terakhir yaitu monitoring. Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya, yaitu terpisah dan berkelanjutan, yang digunakan untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian intern ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Evaluasi berkelanjutan ini dibangun di dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda-beda, guna menyajikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik atau secara bertahap menurut waktu, bervariasi lingkup, dan frekuensinya tergantung pada hasil penilaian resiko, efektivitas, evaluasi berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari COSO itu sendiri. Kelebihannya yaitu pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan profitabilitas target dan mencegah hilangnya sumber daya. Dapat membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Lalu, dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, yang terakhir, menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Kelemahan dari COSO ini sendiri ialah terlalu memfokuskan kepada proses penyelesaian TI dengan strategis perusahaan dan sangat fokus dalam hal desain dan implementasi TI, sehingga dalam pelayanannya dari organisasi atau institusi dikesampingkan. Framework COSO ini lebih mengutamakan kualitas bagian internal dari organisasi atau institusi tersebut daripada bagian pelayanannya. Lalu kelemahan lainnya ialah dengan kita menggunakan komponen-komponen dari framework COSO ini tidak memungkinkan untuk membuat manajemen inherentnya itu menjadi baik, karena terdapat beberapa hal yang
di luar kendali seperti peraturan perundang-undangan yang mungkin tidak bisa kita monitoring secara benar di dalam internal perusahaannya itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Sampai jumpa di channel selanjutnya.